Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah kuliah subuh Masjid Al-Manar yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah senantiasa kita tidak henti-hentinya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia nikmat yang Allah berikan, terutama adalah nikmat iman dan Islam. Seberapapun nikmat keduniaan ini tidak akan bermanfaat ketika nikmat Islam dan iman ini tidak dimiliki. Oleh karena itu inilah nikmat yang paling utama harus kita syukuri adalah nikmatnya iman dan Islam ini. Di antara bentuk rasa syukur itu adalah dengan memanfaatkannya kesempatan yang Allah berikan pada kita untuk beribadah kepada Allah dengan berbuat kebaikan, beramal soleh dan menghindari dari hal-hal yang tidak sebaliknya, yang menghindari hal-hal yang tidak baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan hadis yang ke-107, di mana hadis ini masih berkaitan dengan hadis yang kemarin, yaitu tentang memperbanyak sujud. Hadis yang kali ini kita bacakan berasal dari Abi Abdillah, atau juga ada yang mengatakan dari Abu Abdirrahman, ya. An Abi Abdillahi wa yuqalu Abu Abdirrahman Sauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu alaika bikasratis sujud fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta anka biha khati'atan. Rawahu Muslim. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-107 ini diriwayatkan dari Abu Abdullah Ad-Dujka yang mengatakan ini adalah dari Abu Abdurrahman Sauban, mantan budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah engkau memperbanyak sujud, sesungguhnya tidaklah engkau bersujud walaupun hanya sekali kepada Allah, kecuali Allah akan mengangkatmu satu derajat dan menghapuskanmu darimu satu kesalahan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu karunia. Kedudukan di dalam akhirat itu harus selalu kita pentingkan daripada kehidupan di dunia. Mengapa? Karena apapun yang ada di dunia itu sifatnya fana dan akan kembali, ya akan hilang, ya. Taruhlah misalnya adalah kedudukan di dunia ini itu sangat terpengaruh oleh orang lain, ya, dan itu sifatnya tidak abadi. Kalau orang menjadi pemimpin misalnya, entah itu pemimpin dalam tingkat yang tinggi, presiden, ataupun juga mungkin dalam lingkungan RT, itu adalah kedudukan yang sifatnya keduniaan dan tidak langgeng. Ya, maka
itu tidak akan seperti ke derajat kehidupan di surga. Demikian juga misalnya keberlimpahan harta atau banyaknya pengikut, itu adalah kedudukan-kedudukan yang ada di dunia, tidak akan sebaik dari kehidupan di derajat kehidupan di akhirat. Maka bagi seorang yang beriman harus selalu mementingkan bagaimana kedudukan dia di akhirat. Maka salah satu kedudukan derajat di akhirat itu bisa semakin meningkat itu adalah dengan usaha. Nah, salah satu usaha yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan agar kedudukan kita nanti di surga itu menjadi lebih baik adalah dengan memperbanyak sujud, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ya, yang didengar oleh Abu Abdullah, atau juga ada yang mengatakan Abu Abdurrahman Sauban. Beliau adalah mantan pembantu Rasulullah SAW. Ya, jadi yang utama dari kehidupan ini adalah mempersiapkan untuk kehidupan di akhirat kelak. Maka hendaklah kita mempersiapkannya dengan memperbanyak sujud. Seperti yang kita kemarin katakan bahwa memperbanyak sujud itu bukan semata-mata kemudian sujudnya yang diperbanyak tanpa memperbanyak ruku, i'tidal dan sebagainya, karena penyebutan sebagian itu untuk mengatakan atau untuk menunjukkan pada penyebutan yang selainnya yang merupakan satu rangkaian. Maka ketika kita diperintah untuk memperbanyak sujud, itu adalah perintah juga untuk memperbanyak seluruh kegiatan di dalam rangkaian sholat itu. Ya, jadi ini yang harus kita usahakan agar ke derajat kita di surga kelak itu terus meninggi dan kemudian bisa seperti hadis yang kemarin kita sampaikan pada Rasulullah SAW, tentang Rasulullah SAW, ya, ada yang ketika ditanya permintaan apa yang engkau mau, ya, dengan engkau melayani aku, ya, kemudian jawaban dari sahabat tadi, aku ingin menemani engkau di surga, maka kemudian Rasulullah menimpalinya, ya, bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu itu adalah dengan memperbanyak sujud. Nah, kita mengetahui bahwa Rasulullah itu berada pada surga yang tertinggi. Kalau kita bisa membayangkan, tetapi tidak bisa dibayangkan surga itu, ya, belum pernah terlintas di dalam angan-angan, ya. Untuk memudahkan kita berlogika saja, itu ya ada tingkatan-tingkatan, itu satu tingkatan semakin tinggi tingkatannya itu kan semakin bagus begitu, ya. Dan Rasulullah itu pada tingkatan yang paling tinggi, surga Firdaus. Maka ketika kita berdoa masukkanlah ke dalam surga, minta surga itu minta surga yang tertinggi, surga Firdaus. Dan kemudian kita berusaha agar mencapai derajat tinggi itu dengan memperbanyak sujud, ya. Bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud, itu kemarin, ya. Ya, maka ini hadis ini juga mendukung bahwa sujud, dengan sujud itu pengaruhnya adalah akan diangkat derajatmu. Setiap sujud itu akan diangkat derajatnya satu derajat dan dihapuskan satu kesalahan. Kita di dalam alam akhirat itu nanti akan menghadapi yang namanya yaumul hisab, ya, hari penghisaban, hari perhitungan, di mana kemudian ada mizan, ya, sebuah timbangan yang merupakan kemudian tempat untuk menimbang amal-amal baik kita, amal-amal jelek kita ditimbang, mana yang lebih berat, maka disitulah nasib kita. Kalau amal kebaikan yang lebih berat, yang itu yang kita inginkan, ya, maka adalah ganjarannya adalah surga. Nah, untuk memperberat, ya,
amal kebaikannya itu adalah salah satu caranya adalah dengan menghilangkan kesalahan. Jadi kesalahannya itu diampuni dengan salah satu cara di dalam hadis ini adalah dengan memperbanyak sujud. Setiap kali sujud maka dihapuskan satu kesalahan. Semakin banyak sujudnya maka kesalahannya semakin banyak yang dihapuskan. Nah, tentu saja ini berkaitan juga dengan hadis-hadis yang lain. Misalnya tentang kita berjalannya kita menuju sholat berjamaah, ya. Jadi setiap kali kita sholat berjamaah itu seperti sedekah, ya. Itu kan memperbanyak amal kebaikan. Kemudian langkah-langkah kaki kita itu, ya, satu langkah kaki yang kanan, ya, itu diangkat derajat, dihapuskan kesalahannya. Kemudian langkah kaki yang berikutnya itu dihapus kesalahan, diangkat derajatnya. Maka dua langkah kaki kanan kiri itu akan yang satu memperbesar timbangan beratnya, timbangan amal kebaikannya, yang satu lagi memperingan timbangan amal kejelekannya. Maka akan sangat penting, ya, bagi seorang laki-laki khususnya bahwa untuk melakukan sholat berjamaah khususnya ini adalah dengan berjamaah di masjid. Karena apa? Karena ada kelebihan-kelebihan yang lain. Ya, jadi ketika kita mau berjalan ke masjid itu yang nangkonoken ono tambahan sujud lagi, yaitu tahiyatul masjid. Kemudian menunggu jamaah yang lain ada sholat mutlak, ada sholat yang bisa kita lakukan, ya, sukril wudu, ya, menambah sujud itu. Nah, oleh karena itu, ya, mari, ya, saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga panjenengan semua, ya, agar memanfaatkan usia yang Allah berikan kepada kita ini dengan memperbanyak sujud. Karena setiap sujud itu pada hadis ini akan diangkat satu derajat dan dihapuskan satu kesalahan. Nah, jadi ini seperti yang kemarin, ya, hadis Rabi'ah bin Malik al-Aslami yang kemudian ketika ditanya oleh Rasulullah, ya, apa keinginanmu? Aku ingin menemani engkau di dalam surga, ya. Ini adalah suatu permintaan yang luar biasa. Kita bisa menemani Rasulullah itu pada derajat surga yang paling tinggi, ya. Bahkan setiap orang itu mendoakan, ya, tanpa didoakan itu Allah sudah memberikan keistimewaan, ya, tetapi doa itu justru nanti akan kembali kepada kita, ya, sebagai amal ibadah kita, ya, bahwa doa itu adalah ruhnya ibadah, maka sebagai ibadah pula. Nah, kemudian dengan sujud itu akan menambah derajat kita. Semakin banyak sujudnya, derajatnya semakin tinggi, ya, sampai kemudian nanti kita dipertemukan dengan orang-orang yang kita cintai, yaitu dari para nabi, ya, para syuhada, para shodiqin, ya, orang-orang yang kemudian penuh beribadah kebaikan, ya. Jam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil manfaat di antaranya, yaitu bahwa ternyata Rasulullah itu memiliki pembantu, ya. Pembantu itu boleh, ya, kita bisa juga, ya, mencontoh kita memiliki pembantu, tetapi tentu berbeda. Kalau pembantu yang di zaman sekarang itu orientasinya adalah orientasi keduniaan. Saya ingin membantu seseorang itu dengan imbalan saya bekerja, maka nanti akan saya mendapatkan upah. Tetapi pembantu Rasulullah SAW itu, ya, yang didapatkan adalah ilmu, yang didapatkan adalah keimanan, sehingga banyak dari pembantu Rasulullah SAW itu yang diambil referensi untuk memperdalam, ya, baik bacaan Al-Qur'annya maupun juga pengertian yang lain, hadis-hadis Rasulullah SAW,
ya. Jadi ini kita bisa mengangkat pembantu, ya. Tentu tidak sekedar kemudian mengangkat pembantu saja, tetapi ada kalau di muamalah keduniaan zaman sekarang ya ada imbalannya tuh, karena bekerja sebagai pembantu itu kemudian tidak sebagai budak nggih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian pengertian yang kedua yang bisa kita ambil manfaat dari hadis ini bahwa untuk memperoleh derajat yang tinggi nanti di dalam surga itu salah satu caranya adalah dengan memperbanyak sujud. Tidak lain memperbanyak sujud adalah memperbanyak amalan sholat. Tentu saja adalah sholat-sholat yang telah kita pahami, ya, sholat dari sholat wajib dan sholat-sholat sunat, baik yang muakkad atau yang ghairu muakkad, ya. Jadi ketika kita berangkat sholat, ya, ke masjid itu di sana nanti ada amal-amal ibadah lain yang tidak bisa dilakukan di rumah, ya. Jadi misalnya tahiyatul masjid itu onone yo nang masjid, ya, maka untuk bersolat berjamaah yo lebih utama, ya, dilakukan di masjid, di musola-musola yang ada, ya. Kemudian setiap kali berjalan itu ada keutamaan, berjalannya ke masjid, ke musola itu ada keutamaan, sampai kemudian nanti di dalam masjid itu bertemu dengan orang-orang yang berjamaahnya tentu akan lebih banyak, ya. Semakin banyak berjamaahnya orang-orang, maka akan semakin banyak pula kesempatan untuk mendapatkan amal soleh, mendapatkan pahala. Satu lagi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-108 an Abi Sofwan Abdullah bin Busari al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Nah, ini ada kelanjutannya pada hadis yang lain, yaitu tentang ini, bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Di hadis yang lain ada tambahan, ya, dan sejelek-jelek manusia adalah manusia yang panjang umurnya dan jelek amal perbuatannya. Nah, ini adalah satu hadis yang kemudian kita bisa paham secara sekilas, kita bisa paham maksudnya, ya, bahwa sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang umurnya itu panjang tetapi baik amal perbuatannya. Jadi ada manfaat tentang umurnya, panjangnya umur. Kita mengetahui bahwa setiap saat bagi seorang yang beriman itu adalah ibadah. Bahkan menunggu, ya, pekerjaan yang paling susah itulah sok menunggu. Menunggu ke 5 menit wae koyone wis suwi banget. Janjian apa maneh janjiane nang luar kota. Ya, kayak janjian nang kota yang biasa kita berada saja. Ya, engko jam 7 ya ketemu nang terminal pojok lor, ya, ketemu arek dicek tuku telo. Nah, karena posisinya telo ki lak nang pojok lor wetan kae to. Nah, engko ketemu nang pojok lor kono. Nah, ngenteni 5 menit ki koyo suwi banget ta. Tetapi bagi orang yang beriman itu setiap saat itu adalah kesempatan untuk berpahala. Menunggu nek esuk kaya ngene iki ana zikir subuh, zikir pagi. Setiap malah nek ora ana wong itu kesempatan untuk berzikir banyak. Kesempatan untuk ngapal-apal mengulang bacaan hafalan Al-Qur'an juga banyak. Ya, maka itulah kelebihan orang yang beriman. Nang dinggone kesempatan apapun itu dimanfaatkan dengan kebaikan. Nah, demikian juga yang namanya umur. Semakin panjang umurnya, semakin banyak amal kebaikannya, maka akan semakin banyak pahala yang dikumpulkannya. Tentu
rahasia umur itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi apabila ya seseorang itu nanti di ajalnya itu sudah ditentukan, maka tidak bisa dimajukan atau dimundurkan apapun sebabnya, entah karena sakit atau karena kecelakaan atau karena kejadian-kejadian yang lain, ya, maka tidak akan bisa dimajukan atau dimundurkan, ya. Maka bagi kita bukan masalah kita itu nanti umurnya itu seberapa, tetapi bagaimana kita memanfaatkan umur yang masih ada itu. Memang yang lebih baik itu adalah manusia yang umurnya itu panjang, tetapi panjangnya umur itu adalah disertai dengan banyaknya amal soleh, ya. Karena setiap tarikan nafas itu bisa sambil melantunkan satu zikir. Nah, mendah nek umure saya oke itu ya tarikan nafasnya semakin banyak, ya. Ya. Satu kali nafas kalau subhanallah, astagfirullah, kalau satu nafas, nah. Ya, seandainya satu nafas astagfirullah itu dihapuskan satu kesalahan, ya, dalam kehidupan kita, itu berapa kali kita menghembuskan nafas. Nah, apalagi kayak ora omong-omongan karo wong. Nah, kayak omong-omongan pokoknya dalam segala kegiatan yang namanya orang beriman itu ada kebaikannya. Nek ketemu karo wong ya iso saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Bisa sharing tentang sesuatu yang bermanfaat. Gawe yang men apik, men sukses piye. Nah, itu kalau orang yang beriman. Tetapi orang yang sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman, tambah umur malah tambah maksiat. Nah, maka tepat sekali bahwa semakin panjang umurnya, semakin banyak baik amalnya, maka dia adalah orang yang terbaik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ya saya mengajak diri saya sendiri dan juga panjenengan semua, mari kita memanfaatkan usia yang Allah karuniakan ini untuk memperbanyak amal soleh, ya, memperbanyak perbuatan kebaikan, ya, karena memang yang namanya umur itu adalah rahasia Allah, maka kita tidak usah berangan-angan kita itu mau sampai kapan. Boleh berdoa itu, ya, boleh berdoa, ya. Bahkan mendoakan orang lain juga boleh, tetapi kalau mendoakan kemudian mengkhususkan ya waktunya, nah ini yang tidak ada contohnya. Misalnya pas hari lahirnya kayak mendoakan ya barakallahu fi umrik, ya doanya sih boleh, ya. Doanya itu boleh. Kita sekarang saja orang ngenteni tanggal lahirnya, ya, pas ya semoga Allah memberikan umurmu yang berbarokah, ya, usiamu yang barokah, ya. Ya, tetapi tidak usah menunggu kapan tanggal lahirmu. Nah, tanggal 17 saya tanggal biro 19 Juli, ya. Oh ayo barakallahu fi umrik. Nah, ya doane ora mangenteni pas itu, ya. Boleh saja kita mendoakan itu, tetapi ketika kita menentukan, ya, jadi yang namanya ibadah itu ketika kita menentukan syarat-syaratnya dengan kita tidak yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka itu adalah amalan-amalan yang namanya bid'ah. Tetapi kalau kemudian kita tidak menentukan, sekedar mendoakan saja, yaitu bukan kemudian kita menentukan amal-amal ibadah, ya. Kita beribadah tetapi bukan kita yang menentukan, ya, kapan, ya, harus mendoakan seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hadis ini, ya, sebaik-baik manusia adalah manusia yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya itu memotivasi kita untuk apa? Ya, untuk kemudian kita memanfaatkan seusia yang masih Allah berikan pada kita itu, ya, untuk apa? Untuk beramal kebaikan. Semakin banyak usia yang kita
miliki, maka semakin banyak pula kesempatan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ya kita bisa mengambil manfaat hadis tentang ini ya, bahwa yang namanya umur ya itu adalah rahasia Allah taala ya, rahasia yang hanya dimiliki oleh Allah ya. Kapan ya usia kita itu akan berakhir ya, bukan sebab-sebab tertentu kita itu meninggal dunia, tetapi semata-mata hanya karena Allah masih memberikan kita usia atau kemudian sudah menghentikan usia kita. Tetapi bagaimanapun juga itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, kita beriman ya, hanya kemudian kita mengisi yang Allah berikan kepada kita ini. Jamaah, kemudian manfaat yang kedua bahwa kita bisa memotivasi diri kita untuk memanfaatkan umur yang masih ada pada diri kita itu, jangan sampai menjadi yang sebaliknya, usianya itu ditambah tetapi amal ibadahnya malah tidak bertambah, atau bahkan yang sebaliknya, amal maksiatnya yang bertambah. Maka ini adalah sebuah kerugian. Ada satu hadis yang berkaitan dengan usia dan umur ini ya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan usianya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim ya. Jadi ternyata usia itu bisa diperpanjang ya, ini dalam hadis ini ya. Wallahu alam pengertiannya itu seperti apa, tetapi hadis ini mengatakan dipanjangkan umurnya ya. Ya, sekilas kita bisa mengatakan bahwa umur panjang itu nek upamane mau di 40 iso dadi 41, 42, mau di swidak iso dadi 70. Nah itu tak panjang umurnya, tetapi wallahu alam maksudnya apakah kemudian yang namanya umur itu ya bisa jadi tentang umur untuk beribadah. Umur untuk beribadah maune sing gawe turu itu nek urung 8 jam ke urung marem, saiki 3 jam ae marem, berarti kan ana sisa 5 jam. Jadi kita menyedikitkan umur yang untuk keperluan tidak beribadah. Nah, maune nek 8 jam tidur, nah ke urung marem, nek urung tekan 8 jam. Nah, ketika kemudian menjadi berkah umurnya ke cuma 4 jam, 5 jam saja iso berkah, awake tetap sehat. Berarti kan ada sisa waktu. Nah, sisa waktu itu digunakan untuk tambahan beribadah. Nah, kemudian dengan cara apa kita menambah umur ini ya? Dalam hadis ini adalah dengan cara bersilaturahim ya. Silaturahim itu dianjurkan, dan salah satu hikmah bersilaturahim adalah memperluas rezekinya ya. Tentu ini bisa kita pahami ya, ketika ketemu dengan orang itu iso omong-omongan, terus iso saling berbagi ilmu ya, bagaimana kiat-kiat untuk agar bekerja sukses ya. Nek dodolane ki men senengane gulaane iki oleh sing murah nang ndi, itu kan berteman dengan orang-orang, bertemu dengan silaturahim saudara itu kan bisa ketemu seperti itu kemudian memperbanyak rezeki ya. Kemudian umur ya, ternyata umur juga dipengaruhi dari silaturahim itu ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga di sini ada petunjuk yang jelas bahwa hanya sebatas panjang usia saja ya, itu bukan merupakan jaminan orang itu baik ya. Ada orang-orang yang usianya memang panjang, tetapi panjangnya itu kemudian dia sudah tidak bisa apa-apa, bahkan pikun. Nah, bahkan pikun, atau sing ora pikun maksiate terus jalan.
Nah, ya naudzubillah ya, para dukun itu semakin tua koyone nang kehidupan dunia itu semakin ketok sakti gitu. Para dukun itu wah kayak ketok wis ketok berumur gitu. Merdukun nang kono kae wis gandem pokoknya. Tapi panjangnya usia ya, kalau dukun-dukun itu ya, dukun-dukun syirik itu malah menambah amal kesirikannya, bahkan kemudian menularkan pada orang lain, memperbanyak jariah ya, jariahnya kemaksiatan itu gitu. Tambah akeh sing disesatkan, berarti kan tambah elek gitu. Sangune iki tambah akeh tapi sangu kejelekan. Naudzubillah min dzalik nek kaya ngene kita. Jadi tambahnya usia itu tidak merupakan jaminan kemuliaan ya. Karena ada orang-orang yang justru usianya tambah tapi maksiatnya tetap jalan terus. Ada pula orang yang bukan maksiat tetapi amal kebaikannya ya ora tambah, amal maksiatnya ya ora tambah. Sing ada adalah merepotkan orang lain. Tetapi bagi orang lain, bagi orang yang beriman ya, ada saudaranya yang seperti itu justru menambah amal atau menambah amal melayani orang. Bagi yang tidak pikun tetapi yang pikun sudah berhenti, tidak ada ya rufi al-qalamu an salah sakitin ya, diangkat kolam ya, artinya sudah tidak dicatat amalnya itu dari tiga perkara. Salah satunya adalah orang yang sudah pikun, yang sudah tidak memiliki pengertian apa-apa itu. Dia itu orang ibadah ya orang dicatat. Dia beramal yang jelek ya tidak dicatat lagi karena memang sudah bebas syariat. Bebas syariat mergo ora iso ora ngerti apa-apa. Lah wis benar-benar lupa. Ya itu. Jadi usia panjang tetapi lupa itu bagi yang bersangkutan. Ya bagi yang usianya panjang tetapi sudah pikun tadi ya sudah tidak bermanfaat meskipun dia panjang. Tetapi bagi keluarganya tentu ada manfaatnya ya. Kalau orang-orang keluarganya itu adalah orang-orang soleh, orang-orang yang beriman, kan akan menambah amal soleh. Tetapi bagi yang tidak beriman malah ngerepoti orang mati-mati itu bapak ibu malah naudzubillah. Ya itu jadi tetap saja bahwa kembalinya adalah dia itu seorang yang beriman atau tidak. Kalau dia adalah seorang yang beriman, maka tambahnya usia itu adalah merupakan tambahnya modal. Jadi yang namanya hidup ini adalah perdagangan. Perdagangannya antara kita dengan Allah ya. Maka tambahan usia itu adalah modal. Maka bagaimana agar modal yang kita miliki itu menambah keuntungan? Keuntungan, maka harus memanfaatkan modal usia itu untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Seperti hanya hadis yang beberapa waktu yang telah kita bacakan itu, bahwa ada dua saudara ini mimpi Tolhah bin Ubaidillah itu. Tolhah bermimpi ya, tadinya memang belum tidak dalam mimpi, ada dua sahabat yang baru masuk Islam secara bersama-sama ya, apakah kembar atau kakak beradik itu. Kemudian baru belum ada 1 tahun ada sudah perintah jihad, satu sudah kemudian berjihad dan meninggal dunia syahid, satu lagi itu masih diberikan umur ya, kemudian akhirnya 1 tahun kemudian meninggal sahabatnya yang satu ini. Kemudian Tolhah bermimpi ternyata yang dipanggil masuk surga dulu adalah yang bukan yang syahid tadi, tetapi yang berumur kemudian yang tidak lebih giat di dalam beribadah. Ya, tidak lebih giat di dalam beribadah tetapi kemudian masuk surga lebih dulu. Kemudian ini kan ketika diceritakan kepada teman-temannya kemudian saling bertanya kenapa seperti itu. Kemudian ketika ditanyakan kepada Rasulullah SAW, apa yang kamu
takjubi dari kegiatan itu. Bukankah dia telah meninggal setahun kemudian? Betul. Bukankah di dalam 1 tahun dia itu menjumpai ya Ramadan, menjumpai Ramadan, kemudian dia beramal ini melakukan sujud ini ya. Iya, maka jarak antara keduanya itu seperti langit dan bumi di dalam surga kelak. Ya, ternyata seperti itu. Ya, jadi tambahnya umur bagi orang yang beriman itu adalah menambah amal soleh. Ya, jadi dengan menambah sujud itu adalah posisi ketika kita sangat dekat dengan Allah. Maka ada kemudian ada perbolehan ya di dalam sujud itu nambah berdoa. Tetapi kalau kita di dalam sholat ya nek arek berdoa yang diucapkan ya dengan bahasa Arab. Kalau tidak ya cukup dibatin saja. Bahasa Jawa boleh tetapi ya aja diucapkan nanti bisa mengurangi atau membatalkan sholatnya ya. Begitu jemaah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah kita masih diberikan umur yang sampai saat ini. Maka sisa yang masih ada umur ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk beramal. Salah satu amalnya adalah dengan memperbanyak sujud, dengan harapan nanti Allah akan selalu mengangkat derajat kita, menghapuskan kesalahan kita dan memasukkan kita mengumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai, yaitu dari para nabi, para siddiqin, para sholihin, para syuhada ya, dari keluarga kita atau juga dari keluarga kita yang sesama muslim. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita akhiri subhanaka wahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.